Oke sob, kalau kalian nemu lampu TL yang sudah mati, sebaiknya jangan langsung dibuang, karena di dalamnya masih ada komponen yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya adalah induktor. Ya, ini adalah induktor yang biasanya saya temukan pada mesin driver lampu seperti ini. Dan di sini kita copot dulu induktornya, lalu kita ambil lilitannya dengan cara melepas solatip atau perekat yang membungkusnya. Oke, setelah terlepas seperti ini, kawat ini kita bagi menjadi dua helai seperti ini ya. Selain itu, kita juga manfaatkan inti feritnya, tapi cukup setengah bagian saja, tidak perlu semuanya. Setelah itu, kita mulai melilit ulang. Dan untuk lilitan pertama, kita buat 20 lilit. Nah, seperti ini. Oke, celah pertama sudah terisi. Selanjutnya, kita isi celah kedua dengan lilitan sebanyak 15. Oke sob, di sini kita bisa lihat lilitan ini bisa terbagi menjadi 4 bagian. Langkah selanjutnya kita perlu mengecek bagian lilitan mana yang tidak terhubung dan yang terhubung. Tapi sebelum itu, lapisan pelindung pada kawat tembaga harus kita hilangkan dulu. Cukup dengan menggores tipis di bagian ujungnya. Kalau sudah terlihat tembaganya, kita langsung ke pengecekan. Multimeter kita set ke mode buzzer atau kalian boleh menggunakan lampu LED dengan cara pemasangan serial. Untuk pengecekan sangat mudah. Probe kita hubungkan ke awal titik lilitan dan probe lainnya kita hubungkan ke akhir lilitan. Jika multimeter berbunyi beep, artinya lilitan pertama dan lilitan kedua itu terhubung. Nah, di sini kita cari bagian lilitan yang tidak terhubung antara lilitan pertama dan lilitan kedua. Dan ini dia bagian yang tidak terhubung. Pada tahap ini kita hubungkan titik tersebut sehingga susunannya menjadi seperti sekarang. Kalau dilihat, lilitan ini seolah berubah menjadi 3 bagian. Dari L1 ke CT terdapat 20 lilit, lalu dari CT ke lilitan kedua terdapat 15 lilit. Selanjutnya kita membutuhkan transistor NPN. Kebetulan transistor ini saya temukan dengan kode 2N2222. Selain transistor, kita juga ambil dioda dan resistor. Untuk resistornya ini sepertinya sekitar di 1,5 kilo ohm. Untuk kaki pin out transistor ini adalah kaki pertama itu emitor, basis, dan kolektor. Nah, di sini untuk resistor yang tadi kita hubungkan ke kaki basis transistor. Nah, kemudian untuk induktor yang tadi kita lilit kita sambungkan pada kaki resistor. Terus yang satunya lagi kita sambungkan pada kaki kolektor. Untuk yang CT tadi kita tidak sambungkan terlebih dahulu ya. Di sini kita siapkan lagi dioda. Biasanya dioda itu ada cincinnya atau kaki katoda, dan tanpa cincin adalah anoda. Untuk kaki anoda atau tanpa cincin kita sambungkan ke kaki kolektor transistor. Selanjutnya komponen terakhir adalah kapasitor. Untuk ukurannya 25 volt, 330 mikrofarad. Kaki negatif kapasitor kita sambungkan pada kaki emitor transistor. Sementara untuk kaki positif kapasitor kita hubungkan setelah dioda. Saya akan jelaskan lagi. Nah, ini lilitan pertama kita sambung ke resistor, lalu ke kaki basis tengah. Lalu ini CT, kemudian lilitan akhir ini kita hubungkan ke kaki kolektor yang terhubung ke dioda, yang terhubung lagi ke kaki positif kapasitor. Nah, di sini kita sambungkan untuk input negatif pada kaki emitor, sementara untuk positifnya kita sambungkan ke kaki CT. Saya akan mencoba untuk mengecek tegangan input dari baterai ini terbaca di 4 volt. Dan saya akan mencoba mengecek tegangan output pada kaki kapasitor terbaca di 35 volt. Jadi di sini kalian boleh memakai beban apapun, lampu LED 12 volt, 24 volt dan lainnya.